Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari yang berbahagia ini. Saya Hasanuddin dari Sahaja Innovation. Ya, kali ini kita mengadakan live meeting modul keempat untuk kelas online aplikasi web. Di mana pada modul keempat ini kita akan membahas tentang web server lokal dan dasar-dasar pemrograman PHP. Nah, PHP sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman server yang berjalan di server Linux. Ya, walaupun berjalan di server Linux di online-nya sana, tapi kita masih bisa membuatnya, mendevelopnya itu menggunakan sistem operasi Windows. Sehingga nantinya kita butuh yang namanya web server lokal. Nah, itu pada malam hari ini agendanya. Dan sekali lagi, bagi yang sudah bergabung nanti bisa mengikuti sampai habis, dan bagi yang nanti tidak bisa ikut, nanti akan ada tayangan ulangnya yang kita akan publish di Google Classroom. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan membahas tentang web server lokal dan dasar PHP, saya ingin mereview sedikit terkait dengan latihan yang sudah dikerjakan pada latihan modul 3, begitu ya. Oke, saya share screen dulu. Pada Classroom kita di situ sudah ada modul 3. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang HTML, kemudian tentang CSS JavaScript, ya. Terakhir. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke pemrograman sisi server yang nanti kita akan bahas PHP. Nah, di latihan kemarin dari 22 yang tergabung di dalam classroom kita, walaupun di dalam grup Telegram kita ada 30 orang, ya, mungkin masih ada yang belum join di dalam classroom kita ini. Nah, dari 22 yang bergabung di Classroom, baru 4 yang mengumpulkan atau yang menyerahkan tugas kalau bahasa ini ya. Kemudian dari 4 itu yang menyerahkan ada Mas Antoni, ada Mas Hadai, ada Mas Novan, dan ada Mas Suhaidi Bahri. Gitu ya. Nah, hari ini Mas Antoni sudah bergabung, Mas Novan sudah bergabung ya. Oke, saya coba lihat dulu yang punya Mas Antoni. Jadi saya mereview sekilas aja dulu gitu ya. Nah, latihannya kemarin itu diharapkan bisa mempraktekkan zip ya. Saya ekstrak dulu ya mungkin. Atau saya download aja. Oke. Karena rata-rata mengumpulkan dalam bentuk zip ya. Oh, tidak bisa dijalankan karena memang dia ekstrak gitu ya. Coba saya satu aja saya coba dulu ya. Ada HTML, kemudian saya letakkan, kemudian saya simpan di jawab titik
HTML. Saya taruh di localhost, saya jalankan localhost /jawab.html. Oh, ada bawaannya ya. Oh, ada folder CSS-nya ya juga ya. Oke, mungkin karena ini beberapa yang mengumpulkan dalam bentuk zip gitu ya. Jadi mungkin reviewnya saya cari dulu yang mengcapture ya. Ada nggak yang mengcapture screenshot? Oh, ada ini ya. Nah, jadi yang saya bayangkan kemarin dari tugas ini selain mengumpulkan, sebenarnya lebih saya harapkan itu mengumpulkan capture-nya aja sebenarnya, karena dari capture itu akan terlihat CSS mana sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa. Sudah mempraktekkan bagaimana menerapkan CSS. Oke, kemudian nah, itu satu lagi mungkin kita bisa lihat. Oh, ini script aja ya. Oke, jadi intinya di modul 3 ini ya di latihan itu adalah mencoba ya halaman web yang menggunakan CSS dan JavaScript dari yang sudah pernah kita bahas di modul 3 sebenarnya. Nah, paling tidak Anda punya pengalaman dalam hal CSS dan JavaScript. Karena apa? Karena nanti ketika kita sudah pakai framework web, itu nanti ada yang bagian templating, dan di dalamnya ada Bootstrap, namanya framework Bootstrap dalam hal desain. Itu di dalamnya satu paket yang nanti akan berisi HTML, CSS, JavaScript. Nah, dan kita bisa bermain di sana, bisa mengeksplor, memodifikasi, mengcustom template-template yang ada. Nah, tapi karena ini kita akan fokus ke back-end, ke dashboard admin, tentu untuk yang front-end, untuk yang template, kita akan pakai template yang sudah jadi saja, dan kita minimalkan untuk mengcustom yang front-end-nya ya. Walaupun nanti jika ada waktu lagi, kita bisa bahas tentang front-end, ya, tentang bootstrap-nya. Oke, itu jadi terkait latihan di modul 3, karena kita setiap live meeting itu sambil membahas latihan modul sebelumnya, sambil juga membahas materi yang akan datang, sambil juga membahas, mengevaluasi belajarnya teman-teman sekalian. Jadi ini ibaratnya ajang mingguan kita untuk mengevaluasi ya apa yang kita pelajari dalam satu minggu ini. Jadi sekali lagi, kelas online kita ini sebenarnya lebih didominankan Anda belajar mandiri, ya. Kapan Anda bisa, misalnya apakah pagi hari, sore hari, malam hari, gitu ya, setiap harinya. Dan satu minggu sekali kita evaluasi, sehingga apa yang menjadi kendala dalam minggu itu kita bisa bahas bersama, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke modul 4 tentang web server lokal. Nah, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman server, yaitu PHP, dan nanti database-nya adalah MySQL, maka kita butuh web server lokal. Nah, web server lokal ini fungsinya menjadikan komputer kita ini sebagai server web. Jadi seolah-olahnya nanti kita hostingkan tapi lokal begitu. Karena kalau idealnya kita akan hosting itu di server online sana, di server Linux. Nanti akan kita dikasih control panel namanya, kita akan memasang di sana. Cuma karena kita masih tahapannya adalah mendevelop atau membangun sistemnya, maka disarankan dibuat di komputer lokal saja. Baru nanti kita upload ketika sudah selesai, gitu ya.
Nah, web server lokal itu ada beberapa ya, cuma yang paling populer itu bernama XAMPP ya. Jadi XAMPP ini suatu web server yang bisa berjalan di Windows maupun di Linux ya, yang di dalamnya itu berisi paling tidak ada Apache untuk hostingnya, ada PHP bahasa pemrogramannya, ada MySQL untuk database-nya ya, dan ada juga PHP MyAdmin untuk mengakses GUI untuk database-nya. Nah, itu yang harus kita centang ketika kita menginstal Exam. Walaupun dikasih pilihan yang banyak, sebenarnya yang wajib 4 itu aja, ya, karena biar tidak berat examnya. Nah, dan kalau kita masukkan kata kunci di search engine, download exam begitu ya, maka di paling atas itu akan ada dari apachefriends.org. Di sana ketika kita klik, itu sudah akan diberikan pilihan kita mau mendownload exam itu untuk sistem operasi apa, untuk Windows kah, untuk Linux kah, untuk Mac kah, gitu ya. Nah, dan kita bisa pilih yang Windows. Nah, karena kita nanti akan menggunakan framework-nya CI4 yang terbaru dan support-nya paling tidak PHP 7, maka sebaiknya kita dalam hal menginstal Exam web server ini itu menggunakan yang terbaru. Jadi silakan nanti bisa mendownload yang 7234 ini ya. Karena kalau kita pakai yang 56 misalnya, maka tidak akan support PHP 7 dan otomatis tidak support C4 ke depannya. Jadi sekaligus kita menggunakan Exam PP-nya versi 7234. Ya, atau paling tidak ya 7323 juga boleh, yang terbaru sekali juga boleh 74, yang terbarunya adalah 74. Nah, itu sehingga nanti ketika sudah di-download ya, sudah diinstal, maka nanti Anda bisa jalankan dari Windows ya. Ketika aja Exam PP, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul panelnya ya, kemudian kita start. Tadinya ini kan seperti ini ya, masih belum ter-run, maka yang paling dijalankan itu Apache, hostingnya, MySQL, kita start 2 itu. Jadi kalau kita belum start, maka nanti kalau kita panggil, misalnya localhost gitu ya, maka dia akan muncul pesan error dan halamannya tidak bisa dijalankan. Artinya server kita belum aktif. Nah, kemudian maka kita akan menjalankan, kita start. Jadi setiap kita akan membuat program atau aplikasi, maka kita harus menjalankan dan pastikan ini berjalan lancar. Biasanya kalau berjalan itu nanti ada di sini muncul warna hijau background-nya, Apache MySQL. Kalau bermasalah nanti biasanya merah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita refresh, maka dia akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa web server kita itu sudah berjalan normal, gitu ya. Nah, jadi alamat web kita itu untuk server lokal ya localhost. Jadi kita ketikkan http localhost. Jadi seolah-olah kita menjalankan alamat web kita www.google.com misalnya kayak gitu. Nah, itu localhost itu. Nah, di mana letak kita harus nyimpan file program kita? Kalau kita localhost, itu kita harus simpan di C exampp htdocs. Jadi disitulah root web kita. Jadi kalau saya ada coba 1.php ini, ya hanya menampilkan tulisan tes gitu ya, maka kita panggilnya localhost coba 1.php. Nih ya, muncul tes. Nah, jadi coba 1 ini kita harus simpan di rootnya web kita. Jadi C exam htdocs. Nah, nanti rootnya kalau kita menggunakan hosting yang di server Linux di internet sana, ada yang namanya rootnya itu public HTML, ada yang namanya htdocs, ada yang namanya www. Jadi tergantung hosting tempat kita
pesan gitu ya. Tapi secara umum itu adalah public HTML kalau di server Linux ya. Nah, ini htdoc. Nah, kalau nanti kita misalnya di dalam server lokal ini akan mendevelop beberapa aplikasi, beberapa web, maka bagusnya kita buat folder di dalam htdocs ini ya. Misalnya kita buat folder project ya, project 4 misalnya. Nah, maka nanti kalau ada folder di dalam htdocs ini bernama project 4, misalnya tadi coba satu ini saya pindahkan ke project 4, gitu ya, maka cara panggilnya localhost / project 4, baru nama filenya coba 1.php. Nah, jadi ini harus saya buatkan di sini project 4-nya, baru coba 1.php. Nah, baru dia bisa berjalan. Nah, jadi folder di dalam htdocs itu nanti akan ikut terpanggil di dalam domainnya itu. Ini. Oke. Nah, itu terkait letak file kita ketika nanti kita akan membuat bahasa program PHP. Nah, seperti biasa, untuk referensi kita dalam hal belajar coding, saya menyarankan untuk tutorial itu di malasngoding.com, kemudian yang kedua di betrischools.com. Ya, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, ya. Jadi di sini ada pemrograman, ya, ada PHP, ada macam-macam ya, ada banyak. Nah, jadi lengkap sekali kalau Betrischool, mulai dari PHP dasar sampai form, sampai advance, sampai object oriented PHP-nya, sampai koneksi ke MySQL, sampai ke koneksi ke XML untuk web service, sampai Ajax untuk sisi front end-nya. Nah, tapi kita akan belajar tidak sampai advance sekali. Jadi kita akan ikut yang di Malas Ngoding ini. Kita malam ini akan belajar dasar-dasarnya saja. Ya, jadi dasar-dasarnya saja. Jadi saya akan ambil mulai dari modul bagian ketiga, part 3-nya, sampai mungkin nanti tipe data, variabel, string, gitu ya. Nah, jadi dasar-dasar itu aja. Mungkin nanti yang modul berikutnya, minggu depan, kita baru akan masuk ke if else, ke fungsi, ke perulangan, for while, ke array, dan lain-lain. Ya, oke. Saya mulai dulu untuk PHP dasar. Jadi PHP dasar itu standarnya adalah yang namanya PHP, ya, itu diawali dengan tanda lebih kecil, tanda tanya PHP ini, kemudian diakhiri dengan ini. Ya, di dalam beberapa referensi ada yang menyebutkan tanda tutup ini boleh tidak ada karena otomatis PHP itu menutupnya sendiri, tapi bisa juga diberikan. Nah, sehingga kita tinggal membahas apa yang isi dari PHP. Jadi kalau kemarin kita pernah bahas HTML gitu ya, itu agak panjang pembuka penutupnya. Kalau PHP hanya ini aja ya, satu baris pembuka, satu baris penutup. Nah, kemudian untuk menampilkan suatu teks atau tulisan, maka bisa menggunakan perintah echo ini, ya, bisa juga menampilkan pakai perintah print, gitu ya. Cuma saya lebih sering melihat atau menggunakan perintah echo ini. Nah, ini kita misalnya buat tulisan selamat datang belajar PHP, gitu ya. Nah, ini kita simpan. Ini saya coba save as lagi. Saya save as, diletakkan di htdocs project 4, ya, misalnya coba 2.php.
Maka kita menjalankannya http localhost project 4 coba 2.php. Jadi sekali lagi kita menjalankan perintah PHP kita itu hanya bisa lewat browser, tidak bisa filenya itu di double klik di Windows Explorer. Nah, itu tidak bisa. Jadi menjalankannya lewat browser, ngetiknya lewat Sublime atau Visual Studio Code, kemudian web servernya harus dalam kondisi run. Sehingga 3 itulah senjata yang akan, atau tools, alat yang kita akan pakai setiap kita coding web aplikasi, web server, web editor, dan web browser. Ya. Nah, jadi bisa kita pakai perintah echo, bisa kita pakai perintah print. Nah, kenapa dia pada saat kita jalankan bersambung, tidak pindah baris? Karena kita belum mensertakan perintah pindah baris. Nah, perintah pindah baris itu kita bisa gunakan tag HTML. Misalnya, untuk pindah baris HTML itu BR gitu ya, dalam HTML. Jika kalau kita simpan, jadi sekali lagi ketika kita mengedit, kita harus Ctrl S, simpan, dan baru kita refresh di browsernya. Baru dia akan pindah. Nah, itulah gunanya kita kemarin belajar HTML, karena ketika menyajikan data di suatu halaman, ya, yang sifatnya front end, itu PHP ada yang tidak bisa. Nah, kayak misalnya selamat datangnya ini misalnya berteks tebal, ya kita harus menggunakan perintah HTML. Gitu. Tidak bisa PHP itu membuat sendiri. Nah, kita simpan, kita refresh, maka dia akan tebal. Nah, ini saya coba perbesar, browsernya ini tebal. Begitu juga kita nerapkan misalnya heading ya, H1 gitu ya. Nah, ini kita terpaksa harus menggabungkan antara HTML dan PHP. Nah, ini heading. Heading, kemudian break lagi, break line, atau pindah baris. Jadi kalau sudah pakai heading, nggak usah pakai BR lagi. Gitu ya. Itu perintah dasar PHP. Dan ini kita juga bisa baca di tutorialnya Malas Ngoding tadi. Ya, ini menampilkan hello world begitu biasanya kalau yang pertama-tama ya. Nah, itu bagaimana sintak dasar. Nah, sekarang saya lanjutkan. Di dalam PHP itu selain menampilkan tulisan, menampilkan teks begitu ya, dia juga bisa menanganin variabel ya. Variabel ini suatu nama yang bisa menyimpan nilai. Kenapa nilai disimpan? Karena nanti ada kebutuhan untuk mengolah data atau nilai. Nah, itulah kenapa nanti kita butuh database, karena data-data itu diproses, diolah, direkap, diedit, maka sehingga butuh database. Tapi untuk tahap awal ini, kita menggunakan variabel dulu untuk menyimpan sementara nilai atau data tersebut. Ya, nah ini kita bisa ambil dari Malas Ngoding. Ya, saya copy ini, kemudian saya buat file baru. Kemudian saya simpan, Ctrl S, saya coba misalnya coba 3.php, saya simpan. Jadi di sini ada variabel nama ya. Nama ini kalau dikasih Malas Ngoding seperti ini, berarti dia datanya adalah string atau kumpulan beberapa karakter. Tapi kalau umur kita kasih 28, berarti dia menyimpan nilai bilangan bulan. Nah, jadi di sini ada nama, ada umur. Nah, nama umur ini adalah suatu nama variabel, dan variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda $. Tidak harus nama umur, boleh ABC nama variabelnya. Misalnya saya tambahkan satu lagi, $A gitu ya. Itu nilainya pecahan misalnya. Nah, 7,5. Jadi pecahan dalam
programming itu titik ya, 7,5 itu dalam programming itu 7,5. Karena kalau 7,5 dalam programming itu dianggap 7 dan 5 gitu ya. Oke, jadi ada string atau kumpulan karakter, ada bilangan bulat, integer, ada pecahan ya. Kita bisa gabung-gabungkan. Nah, sehingga kalau kita nampilkan variabel ya, maka dipanggil dolar nama variabelnya seperti ini. Ini menampilkan nama, menampilkan pindah baris, menampilkan umur, menampilkan pindah baris. Nah, ini kita bisa copy lagi dua baris itu. Misalnya kita belum menampilkan A. Jadi kita nampilkan A, pindah baris lagi. Ya, sehingga kita bisa tampilkan, bisa boleh sekaligus seperti ini. Hai, perkenalkan saya, perkenalkan nama saya, nama, dan saya berumur sekian. Nah, jadi ini perintah untuk menampilkan data yang disimpan oleh variabel. Ini perintah untuk pindah baris. Dan antara variabel dan perintah string yang petik 2 tadi itu bisa digabung dengan cara seperti ini. Ditampilkan dulu petik 2-nya, di stringnya itu apa adanya akan ditampilkan dalam tanda petik 2, kemudian baru kita tampilkan nama variabelnya. Nah, setiap ada string dan variabel, itu penghubungnya adalah tanda titik. Nah, titik itu ya penghubung di dalam echo dan dalam mencetak itu antara string dan variabel. Termasuk nanti kalau ada fungsi, kita juga akan pakai tanda titik untuk menggabungkan. Jadi bisa kita string, variabel, string lagi, variabel lagi itu boleh. Gitu ya. Oke, kita jalankan. Coba 3, Ctrl S. Kita jalankan localhost project 4, coba 3.php. Nah, ini dia. Jadi ini yang tadi nama, malas ngoding, 28 itu adalah umur, 7,5 tadi A. Hai, perkenalkan nama saya, ini string, malas ngoding ini nama, dan saya berumur, string lagi, 28 ini adalah umur. Jadi boleh kita tampilkan. Nah, kalau nanti misalnya kita kagak kurang teliti, misalnya ya, kita menggunakan salah, misalnya salah, tidak kita kurang mengetikkan titik koma, karena di dalam perintah PHP, setiap satu baris perintah itu diikuti titik koma, diakhiri titik koma. Misalnya kita simpan ini, kita run, maka dia akan ada error, gitu ya, akan ada error, dan setiap ada error itu, selalu akan diberitahu errornya baris berapa. Bahkan di sini ada kata-kata ini, ya, ada masalah di masalah koma atau titik koma. Di baris 7 file coba 3 PHP. Tinggal kita cek baris 7. Ya, jadi dalam programming itu kalau enggak baris itu berarti baris sebelumnya di antara dua itu. Oh, ternyata kurang titik koma. Jadi kita Ctrl S, kita simpan, baru nanti kita refresh, maka dia akan berjalan baik. Dan ini kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan, ya. Misalnya kita mau nampilkan nama sama dengan malas coding, umur sama dengan 28, A sama dengan 75 aja, misalnya gitu ya. Ya kita mengikutin aja. Berarti di sini kita kasih string, kita kasih titik penghubungnya, misalnya ya, nama sama dengan, nah, boleh. Ya, kemudian di sini kita kasih string lagi, umur sama dengan. Jadi perlu diingat di dalam tanda petik 2 itu akan ditampilkan apa adanya, gitu ya. Kemudian ini lagi variabel atau A lah gitu ya, A sama dengan, anggaplah ini misalnya tidak ada, kita simpan, kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi nama sama dengan ini adalah string, ini adalah variabelnya, umur sama dengan ini variabelnya, A sama dengan string, ya ini variabel. Nah, itu terkait dengan variabel, data, tipe data, dan menampilkan tulisan atau teks di layar. Jadi sekali lagi ini masih belum tersaji dengan berbackground, warnanya beranimasi, belum. Nah, itu belum. Jadi ini kita masih sifatnya belajar programming basicnya dulu.
Nanti kalau sudah kita pakai framework, baru nanti kita bicara tentang template, tampilan yang menarik, dan lain-lain. Oke, pengantar untuk variabel, saya kira seperti itu, biar kita diskusi dan nanti saya bisa lanjut sedikit lagi terkait dengan dasar-dasar PHP. Silakan kita diskusi dulu sesaat, baru nanti saya lanjutkan sedikit lagi untuk modul 4 kita pada malam hari ini. Silakan, karena biar ada feedback gitu ya. Oke, silakan Mas Novan. Ya, saya ingin bertanya, Master. Ya, silakan. Misalkan saya sudah membuat halaman login ya, dengan HTML dan CSS. Ya. Bagaimana caranya bisa terdetek atau sewaktu kita memasukkan URL dalam localhost itu terbaca di database kita? Oke, ketika kita ingin melakukan pengecekan ke dalam database, nah tentu akan ada perintah untuk koneksi ke database dulu, baru nanti kita samakan datanya, apakah sama dengan database, baru kita tampilkan datanya ke layar. Nah itu mungkin kita pada modul ke-5 mungkin nanti kita bisa bahas bagaimana hubungannya antara PHP itu dengan MySQL. Mungkin di modul lanjutan dari PHP, karena ini yang kita bahas sekarang itu dasar-dasarnya dulu ya. Oke, ada yang lain untuk para rekan-rekan sekalian? Jadi sekali lagi, walaupun misalnya rekan-rekan sekalian ada yang mungkin ya bukan background-nya informatika, atau bahkan yang mungkin belum pernah tahu tentang programming, ya kita berharap bisa mengikuti kelas ini, karena bagaimanapun kalau sudah kita bicara framework, kita bicara PHP, MySQL, aplikasi itu akan banyak codingnya, akan banyak kita belajar script-script, kode-kode program, sehingga mau tidak mau harus kenal, harus banyak latihan dan belajar. Silakan Mas Antoni, ada yang ditanyakan? Ya, selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman. Saya mau nanya nih Pak, untuk yang codingan PHP itu kalau kita letakkan di dalam satu halaman gitu, di posisinya di mana ya kalau dicampur dengan HTML gitu? Oke, saya share screen. Ya. Nah, saya contohkan contoh atau coba 4 gitu ya. Saya buat satu perintah PHP, ini menampilkan HTML dalam PHP tadi ya. Misalnya kita tampilkan B tulisan tebal. Ini namanya kita menampilkan HTML di dalam PHP ya. Kemudian kalau ada dua cara menampilkan HTML dalam PHP atau menampilkan PHP dalam HTML ya. Misalnya kita ada, ini kan PHP-nya sudah berakhir nih, sudah berakhir di sini ya. Ini kalau saya simpan coba 4.php, ini kan berakhir di tutup PHP-nya, dan setelah itu sebenarnya kita bisa pakai HTML sebenarnya gitu ya. Misalnya contoh saya buat HTML itu misalnya paragraf ya. Di situ paragraf itu kan awal dan akhir seperti ini gitu ya. Misalnya saya mau menampilkan, kan tadi ini kan di dalam PHP ada, misalnya kita buat variabel A sama dengan 5. Nah, di dalam paragrafnya ini saya mau menampilkan variabel A tadi. Jadi variabel A itu di PHP, ini dalam HTML gitu ya. Maka kalau kita menampilkan PHP dalam HTML, kita harus buka seperti ini, kemudian kita taruh PHP-nya, kemudian tampilkan, kemudian variabelnya apa, terus kita tutup PHP-nya. Ini mencetak A gitu, jadi dalam paragraf. Kemudian kita paragrafnya kita kasih tulisannya besar,
dan miring lagi. Nah, bisa gitu ya. Nah, jadi biar kelihatan ininya ya. Nah, jadi ada paragraf tulisan A atau variabel A itu, nah kita taruhlah seperti ini, A sama dengan, gitu ya. Nah, ini kan HTML ini, A sama dengan ini perintah HTML. Nah, ini perintah PHP-nya, gitu ya. Yang dia tersaji dalam paragraf dengan tebal dan miring. Nah, misalnya gitu aja, kita simpan, Ctrl S, saya jalankan coba 4, ya, coba 4 titik PHP, ya, tulisan tebal, kemudian ini A sama dengan 5. Yang di baris kelima itu tadi Pak, sebelum baris kelima itu kita perlu tuliskan dokumen HTML lagi nggak Pak? Sebelum kelima? Tidak perlu. Kalau dulu waktu ya? kita belajar HTML kan harus ada HTML, header, body, gitu iya. ya. Kalau gitu sudah, ya, kalau sudah dalam PHP ini sudah tidak perlu, karena kan induknya kan PHP, HTML ini kan pelengkapnya aja. Nah, berarti bisa langsung ya Pak ya? Ya, jadi langsung aja HTML-nya apa gitu ya. Nah, Oke, Pak. Makasih, Pak. di dalam penulisan yang efektif khusus untuk mencetak variabel gitu ya, perintah echo ini bisa diganti dengan tanda sama dengan. Jadi ini tanda tanya seperti ini sama dengan itu sama dengan mencetak variabel. Jadi nanti di dalam framework nanti akan kita biasa jumpai seperti itu. Jadi kalau ada perintah tanda tanya seperti ini sama dengan, itu dia perintah PHP yang mencetak suatu variabel langsung. Jika nanti skripnya itu jadi lebih ringkas daripada yang tadi. Ini kalau saya Ctrl S dan saya refresh, itu hasilnya sama. Jadi perintah yang tadi itu, yang panjang tadi, itu sama dengan diganti dengan tanda sama dengan ini. Itu sama artinya. Khusus yang perintah mencetak ya. Kalau perintah-perintah yang lain mungkin tetap ditulis seperti ini. Nah, jadi bisa saja di dalam HTML ada PHP, di dalam PHP seperti ini ada HTML. Ini namanya HTML dalam PHP yang ini. Kemudian yang baris kelima ini PHP dalam HTML. Dan PHP-nya pun juga ya bisa dibuat beberapa gitu ya. Misalnya kita letakkan variabel B lagi, misalnya nilainya 7,5 gitu ya. Nah, di sini kita buat aja variabelnya. Ya, gitu ya. Variabelnya adalah titik 2. Nah, ini sebenarnya ini kita bisa buat seolah-olahnya itu ya, seolah-olahnya di sini ada PHP. Kemudian ini kita bisa tampilkan A, kemudian tampilkan spasi baru B. Gitu. Di sini kita kasih dan sekian dan sekian gitu kan. Nah, ini baru kita akhiri. Jadi sebenarnya walaupun tadi kita nulis satu baris itu kita bisa buat beberapa baris agar memudahkan kita di dalam men-trace-nya nanti kalau ada apa-apa. Jadi boleh seperti ini, kita pisah-pisahkan seperti ini. Jadi ini artinya nyambung ini, bahwa tadi itu yang paragraf tebal miring, ini miring tebal paragraf nutupnya. Jadi dari tengah-tengah ini bisa kita jadikan satu baris, bisa kita jadikan 3 baris, itu gak ada masalah. Yang penting dia nanti ini satu kesatuan. Nah, ini ya, saya Ctrl S, jadi ini saya refresh. Variabelnya titik 2, 5, dan 7,5. Jadi tetap akan tampil satu baris. Nah, ini contoh menerapkan bagaimana style, kita sebut ya, style antara PHP dalam HTML atau HTML dalam PHP. Karena nanti akan banyak nanti kita jumpai yang jenis-jenis seperti ini di framework. Oke, semoga itu bisa dipahami ya, Mas Antoni tadi ya. Oke, ada yang izin bertanya, Mas? Oke, silakan, Mas Chandra. Ya. Ini, Mas, kalau untuk
Di PHP itu ada bisa kita menampilkan image tidak ya? Ya, Image. sekali lagi PHP itu adalah bahasa pemrograman server yang dia itu sifatnya mengolah data, menampilkan data dari database dan lain-lain. Kalau yang sifatnya menampilkan gambar, menampilkan tulisan gitu ya, atau membuat tabel, membuat form, itu pekerjaannya HTML, pekerjaannya CSS, JavaScript, karena itu sifatnya front end. Jadi PHP akan memanfaatkan HTML. Nah, sehingga nanti berarti harus ini ya, Mister ya? Harus tahu HTML-nya. Oh, Nah, jadi misalnya kalau saya bawa ini ke perintah PHP, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu perintah untuk menampilkan apa namanya gambar tadi. Misalnya kan menampilkan gambar itu kan image, source-nya di mana gitu ya, file JPG-nya di mana, ya. Kemudian apakah lebarnya itu berapa piksel, ya, atau ditampilkan apa adanya gitu juga boleh. Jadi yang penting dalam image HTML itu letak filenya di mana gitu. Nah, kalau ini di dalam PHP, misalnya ya, kalau ini di dalam PHP, saya lagi balik lagi, kalau ini PHP gitu ya. Kalau ini PHP, maka ini kita harus echo gambar itu. Echo, kemudian ini kita kasih petik 2. Nah, karena ini sudah ada petik 2 di awal sama di akhir, maka di dalam ini ya harus petik 1. Biar dia tidak double dengan petik 2-nya pembuka dan penutup PHP gitu. Nah, tinggal kita taruh kalau misalnya gambar itu sama letaknya dengan file PHP kita, berarti langsung nama gambarnya, misalnya gambar 1.jpg. Tapi kalau di dalam folder, berarti kita kasih foldernya slash apa. Kalau di atas foldernya kita, berarti seperti ini, titik 2 kali gambar. Jadi ini di luar 1 tingkat. Kalau di root sekali, 1 titik. Nah, itu paling root sekali. Nah, tinggal gimana nanti letaknya. Jadi kalau ada folder, misalnya folder CSS, atau folder image gitu ya, berarti ada folder image di dalam script kita, itu ada folder di dalamnya lagi gitu. Jadi tergantung letak file gambarnya di mana. Ya, jadi misalnya saya punya gambar ini ya, gambar baru, saya letakkan di C exam htdocs project 4. Nah, saya letakkan sama persis gitu ya. Ada baru titik JPG, maka saya bisa di sini tampilkan baru titik JPG dengan catatan ini sama letaknya satu folder dengan file PHP-nya. Ini saya refresh, maka akan tampillah gambarnya full seukuran aslinya kalau tidak kita berikan tinggi lebarnya. Tapi kalau tadi kita kasih tingginya misalnya 200 ya, maka lebarnya 200 pixel ya. Kalau 200, jadi boleh kita kasih 200 pixel seperti ini gitu ya. Nah, maka dia otomatis tingginya itu menyesuaikan proporsional. Nah, ini. Jadi lebarnya 200 pixel, otomatis tingginya menyesuaikan. Tapi kalau kita letakkan lagi tingginya, kalau dalam nanti ya, maka dia dipaksa nanti, misalnya tingginya 100 pixel. Nah, maka kita akan dipaksa gambar itu tuh seukuran yang kita berikan, jadi akan kelihatan gepeng seperti ini. Nah, itu teknik-teknik di dalam gambar. Jadi di dalam image itu, HTML image, ada properti source, letaknya di mana, ada properti lebar, tinggi, gitu ya. Bisa dalam satuan pixel, bisa persen, ya, dan lain-lain. Tapi secara umum, resolusi itu dalam satuan pixel. Nah, jadi kalau sudah ada petik 2 di luar, maka di dalam, walaupun di HTML, itu petik 1 gunanya.
itu ya, Mas Chandra tadi ya. Jadi Terima kasih banyak, menampilkan Mas. ini ya. Tapi kalau letak gambar itu di HTML atau di luar PHP, nah ini kita bandingkan ya. Misalnya saya mencetak juga yang sama tapi di HTML di luar PHP, maka langsung image, kemudian ini petik 2 lagi karena dia HTML, baru titik JPG, lebarnya misalnya 300 pixel, kemudian tingginya misalnya tetap 100. Nah, jadi tidak pada HTML-nya, tapi ini harus di luar PHP ini tadi letaknya. Itu boleh. Ya, kita nah ini gabung. Jadi agar pindah baris ya bisa kita kasih perintah pindah baris itu BR agar gambarnya tertampil di bawah. Nah, ini cara menampilkan gambar di dalam perintah PHP. Ini cara menampilkan gambar di HTML. Lagi-lagi, tentu kita harus belajar HTML lebih lanjut, bagaimana membuat tabel, buat gambar, buat form, nantinya seperti itu ya. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Pak, saya Mau tanya. bertanya, Pak. Siapa dulu nih, Mas Aziz? Ya, silakan Mas Aziz. Ya. Pak, itu kenapa di dalam suatu program itu kenapa bisa ada double, Pak? Ada PHP, ada HTML gitu. Apakah apa fungsinya masing-masing atau gimana? Padahal kayak tadi kayak sama aja. Gini. Kalau masih belajar seperti ini sih nggak ada masalah ya. Jadi saya sama. Ya, saya share screen. Nah, jadi kenapa harus ada HTML, harus ada PHP, sementara ini kan juga bisa sama juga hasilnya gitu ya. Nah, ini kan karena kita dalam masih simple, masih apa istilahnya, masih dasar gitu ya. Jadi seolah-olah ini kan sama saja, ngapain sih ada PHP? Nah, jadi prinsipnya adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang harus ada HTML-nya, kayak menampilkan gambar, menampilkan font, menampilkan tabel, form, hyperlink, itu harus HTML. Jadi walaupun dia nanti pemrogramannya PHP, harus ada HTML di dalamnya. Nah, biasanya kalau kita ada HTML itu kalau kita sudah bicara front end. Kalau di dalam nanti framework itu sudah bicara template atau view begitu. Nah, tapi karena kita ini masih belajarnya PHP, maka jadi satu antara data dan script. Ini kan kita sebut data nih, ya variabelnya ini kan data ini ya, dan ini kan data A itu data nilainya sekian, gitu ya. Nah, jadi kalau kita masih PHP dasar atau PHP saja, maka antara data dan script itu jadi satu. Nanti kalau kita sudah punya database MySQL, maka antara data dan program itu akan terpisah dia. Sehingga untuk menampilkan data ya harus butuh HTML, ya kemudian ditampilkan oleh PHP. Nanti akan sambil jalan akan bisa lebih ini lagi, ya, akan lebih paham nanti. Oke. Cukup Mas Aziz ya? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, silakan yang lain. Jadi kenapa saya tidak nampilin ketika bertanya kalau nggak ada kamera atau nggak ada gambarnya tuh karena kalau pas saya recording itu ketika tidak ada kamera itu tidak tampil apa-apa. Nah itu masalahnya aja. Makanya saya kalau nampilkan seperti sekarang ini gitu ya. Kalau kita nampilkan grid view gitu ya, itu tuh yang tampil di rekaman tayangan ulang itu hanya yang ada kameranya saja kalau grid view. Tapi kalau speaker view atau highlight atau spotlight itu tampil semua, gitu ya. Oke, silakan ada yang bertanya. Jadi biar tampil gitu, silakan kameranya pas bertanya ditampilkan biar nanti dalam rekamannya akan terlihat. Iya, Mas mau tanya. Oke, untuk Mas perbedaan Novan ya, silakan ya. Mas Novan ya. Perbedaan bagi dua antara PHP sama HTML itu apa, Mas?
Bedanya ya? Iya, perbedaan antara petik 2 kan kalau di PHP kan petik 2 pakainya. Petik 1 ya. Petik 1, petik 2 ya? Ya, perbedaannya apa kalau di PHP? Ya, gini. Saya share screen dulu. Jadi di dalam PHP, petik 2 itu digunakan untuk mengawali suatu perintah untuk mencetak dan mengakhirinya. Itu petik 2 dalam PHP. Sedangkan petik 2 di dalam HTML itu biasa digunakan untuk suatu nilai di dalam suatu perintah atau properti seperti ini. Jadi image source, maka ketika ada baru JPG itu di update dengan petik 2. Ketika lebarnya kita mau kasih 300 pixel, di-update dengan ada petik 2. Jadi itu nilai yang diberikan di dalam HTML itu petik 2. Tapi petik 2 di dalam PHP itu untuk mengawali perintah menampilkan dan mengakhirinya. Nah, karena sama-sama nanti bisa ada petik 2-nya di dalam menampilkan kayak tadi ini, gambar gitu ya. Kan ini aslinya tadi petik 2 di source ini, maka tidak boleh petik 2 ada lagi, karena kalau ada di sini misalnya petik 2 seperti ini, itu dianggap penutup PHP. Jika di sini harus, kalau ada string lagi, nggak bisa. Nah, maka petik 1. Jadi karena di dalam HTML itu petik 1, petik 2 itu sama gitu. Tapi dalam PHP itu harus petik 1 kalau ini. Tapi kalau mau dipaksa petik 2, boleh. Kalau mau dipaksa petik 2, HTML tadi itu kayak ini, kita harus kasih backslash seperti ini. Nah, itu dianggap oleh PHP bahwa petik 2-nya ini bukan petik 2 nih, seperti ini ya. Bukan petik 2-nya PHP, tapi petik 2-nya HTML. Cuma kan daripada ribet gitu ya, nanti salah petik slash segala macam, ya udah lebih amannya memang petik 1. Nah, itu ceritanya. Kenapa ada petik 1, ada petik 2 itu ya. Karena di dalam PHP kalau sudah ada perintah menampilkan echo ini harus awalnya petik 2, harus diakhiri petik 2 dan diakhiri titik koma. Maka di dalamnya kalau ada HTML yang membutuhkan petik 2, maka diganti ke petik 1. Oke, jelas ya, Mas? Ya, terima kasih Mas. Sudah jelas. Ya, oke. Iya. Oke, silakan yang lain lagi. Jin, selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Pak Biksa ya. Teman-teman, Pak mau nanya, berarti apa PHP ini yang fungsinya misalnya kan di sebuah web, misalnya kayak web instansi pemerintah, misalnya jumlah anggaran sekian, penyerapan sekian, yang mengatur perkalian penjumlahnya itu Pak ya? Itu PHP yang kerja Pak ya? Ya, jadi perintah PHP ini perintah yang berjalan di sisi server gitu ya. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh PHP? Dia bisa menampilkan suatu data di halaman dengan bantuan HTML, CSS, JavaScript, kolaborasi, atau dia istilahnya bersama-sama. Dan dia juga bisa menampilkan data dari database, tentu harus bekerja sama atau ada unsur query di situ, ada SQL namanya nanti, bahasa SQL, select from where, dan seterusnya gitu ya. Ya, sehingga dia bisa berada di antara itu. Jadi ketika dia menampilkan data dari database, PHP itulah yang mengontrol atau yang berperan mengambil data dari database. Agar data tampil dari database butuh bahasa SQL. Agar tampil di halaman yang memerintahkan juga PHP, agar tampil, maka dia butuh HTML misalnya dan CSS, JavaScript. Makanya kalau kita nanti sudah bicara framework gitu ya, nah itu nanti ada istilahnya itu, ada view, ada controller, ada model. Jadi namanya arsitektur MVC. Model itu nanti hubungannya bagaimana database itu tersaji, terquery, kemudian view bagaimana tertampil dengan HTML, CSS, JavaScript-nya, controller itu murni coding PHP-nya yang akan mengatur alur dari database ke browser atau ke tampilan, dari tampilan yang
diinputkan oleh user ke database. Nah, jadi yang mengatur lalu lintasnya ini nih itu adalah PHP gitu loh. Berarti semacam penghubung Pak, berarti Pak ya? Ya, jadi dia tuh semacam penghubung antara interface atau front end, kemudian database di back end. Nah, jadi dia bekerjanya itu di back end gitu loh. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Nah, jadi di dalam kita memahami dasar-dasar pemrograman server ini memang yang paling utama adalah kita harus tahu dulu bahwa kita harus menyediakan web server, gitu ya, menyediakan web server tadi exam. Yang kedua, kita harus paham bahasa pemrograman server ini, PHP tadi. Kemudian kita harus paham juga ketika dia mau menampilkan data di halaman web, maka dia butuh istilahnya itu bekerja sama dengan HTML, termasuk juga nanti CSS, JavaScript. Nah, dan nanti sambil jalan kita akan lebih bisa menggunakan bahasa-bahasa PHP ini ya untuk berbagai kasus. Misalnya nanti kita menampilkan gambar, menampilkan tabel, menampilkan form. Nah, baru nanti kalau kita ada database nanti yang kita simpan ke MySQL, baru nanti bagaimana mengambilnya dari sana, ditampilkan lagi gitu. Nah, jadi nanti kita di modul 5 itu kita akan berbicara bagaimana PHP lanjut yang sudah terkait dengan database. Sehingga nanti kita bisa misalnya ada form kita tampilkan, masukkan nilai pertama gitu ya, atau masukkan nama, enter. Masukkan alamat, submit, maka nanti tersimpan ke database, kemudian kita bisa tampilkan, kita bisa edit, kita bisa hapus. Nah, jadi nanti sudah agak dinamis, gitu ya. Nah, itu akan kita bicarakan, kita bahas di pertemuan lanjutan, yaitu di modul 5. Dan nanti untuk modul 4 ini juga nanti akan saya berikan latihan bagaimana dasar-dasar tadi itu, ya, menampilkan data, variabel, dan lain-lain, ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi karena di dalam PHP dasar itu membahas bagaimana menampilkan, bagaimana variabel, gitu ya. Sebenarnya nanti ada jika maka dan perulangan ya. Mungkin saya lanjut sedikit lagi ya terkait dengan percabangan dan perulangan. Saya buka file baru. Saya kasih PHP. Nah, misalnya ada kasus ada variabel A itu 5. Nah, jadi ada namanya, saya simpan dulu, coba 5. Misalnya ada kasus, kita mau ngecek apakah variabel A itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, apa arti bilangan bulat positif adalah bilangan negatif? Kita harus tahu logikanya. Oh, logikanya kalau bilangan bulat positif itu lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti dia negatif. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan logika, gitu ya. Berarti kita pengecekan. Jika dia lebih besar dari 0, maka tampilkan bahwa A itu adalah bilangan bulat positif. Jika tidak, tampilkan negatif. Maka ada perintahnya if else, gitu ya. Jika kemudian diawali tutup dengan kurung biasa, jika A itu lebih besar dari 0, maka apa? Maka tampilkan bilangan bulat positif. Ini logika jika maka namanya ya. Jika tidak, else, ya, tampilkan, saya copy aja, tampilkan bilangan bulat
negatif. Boleh kita tampilkan A adalah, boleh gitu ya. A adalah. Nah, jadi ini contoh ada dua buah kondisi yang kita akan cek dari suatu variabel di mana A itu nilainya kita isi dengan 5. Kita cek apakah A lebih besar 0, kalau iya maka akan menjalankan baris 4. Kalau salah maka akan menjalankan baris 6. Dan dia hanya akan satu aja yang muncul, tidak akan pernah kedua-duanya. Ya. Jadi itu kegunaan jika maka. Jadi kalau saya simpan, saya refresh, coba 5 tadi nama filenya, maka akan muncul A adalah bilangan positif. Karena dia A itu lebih besar dari 5. Tapi kalau saya ganti dengan min 5, di sini seperti ini ya, saya buat misalnya boleh seperti ini, A sama dengan min 5, maka kalau saya simpan dan ini saya refresh, maka akan muncul A ada bilangan negatif. Kenapa negatif? Karena tidak terpenuhi lebih besar dari 0. Sehingga dia bernilai salah, sehingga dia menjalankan yang kedua. Nah, itulah yang kita nanti sering pengecekan. Termasuk logika login itu kan, jika username sama dengan admin dan password sama dengan admin, nah kan begitu larinya pengembangannya. Misalnya kita sebut di sini username, kita sebut di sini adalah admin. Kemudian kita punya di sini password sama dengan admin juga. Ya, jika username kalau tanda sama dengan dalam ekspresi logika dalam programming itu sama dengannya 2 kali ya. Kalau sama dengannya sekali itu memberi nilai, kalau sama dengannya 2 kali itu ngecek apakah isinya sama ya apa tidak ya. Jika username-nya sama dengan admin dan, nah logika dan kalau dalam PHP itu ada tanda dan seperti ini. Password sama dengan admin juga, maka login benar. Jika tidak, maka tampilkan login salah. Ya. Nah, kira-kira dengan logika yang sudah ada, apa yang akan tampil? Nah, tentu kita bisa cek, gitu ya. Ini kita refresh. Login benar. Karena apa? Karena username-nya admin, password-nya admin, dan kedua-duanya benar. Jadi logika dan itu kalau dua-duanya benar baru akan benar. Kalau salah satu salah maka dia akan salah. Misalnya di sini kita taruh 1 2 3 4 5 password yang benarnya ya. Maka ini akan, oke sebentar, passwordnya, jika username sama dengan admin dan passwordnya sama dengannya kurang 1 di sini ya. Oke. Jika username-nya sama dengan admin, passwordnya admin, maka dia harusnya salah. Karena apa? Karena nilainya salah. Jadi kalau salah satu salah, kalau dia dan seperti ini, maka dia salah. Jadi ini agak sedikit mengenal if else ya, dan logika itu. Nah, di malas ngoding itu dibahas di bagian if else. Nah, jadi nanti bisa dibaca-baca di sini. Jika maka, nah ini nanti ada penjelasannya, bisa dipelajari ya. Jika kondisinya apa, maka apa. Jika tidak, maka apa. Nah, di sini ada bisa diletakkan kurung kurawal. Kurung kurawal itu kalau nanti perintahnya lebih dari 1. Ya, kalau 1 perintahnya itu hanya boleh tidak pakai kurung kurawal, bisa tidak. Misalnya contoh gini. Karena nanti akan ada 2 buah perintah kalau benar. Ini ya. Misalnya seperti ini. Ada perintah pindah baris, tapi dia 2 perintah. Kalau loginya benar akan ada 2 perintah ini. Ya. Kalau dia salah juga akan muncul 2 baris seperti ini.
Ya. Nah, karena ini 2 baris, ini harus pakai kurung kurawal agar dia tuh satu kesatuan. Harus kurung kurawal. Nih, harus ada kurung kurawalnya agar dia itu satu kesatuan. Karena kalau tidak ada kurung kurawal, dia hanya akan menjalankan satu baris pertamanya saja. Makanya ada di dalam referensi itu kita gunakan satu kurung kurawal buka dan tutup. Kalau satu aja tapi kurung kurawal juga ya tidak apa-apa. Karena prinsip kurung kurawal itu memblok awal sama akhir. Ya, jadi kalau saya refresh lagi yang tadi, login salah, maaf. Jadi satu kesatuan. Kalau saya buat lagi di sini admin, refresh, maka dia akan benar. Login benar, sukses. Nah, itu ya. Jadi tambahannya jika maka. Kemudian saya tambahkan lagi logika perulangan, karena nanti biar ada bahan untuk latihan. Jadi nanti bisa cek tutorial tentang di malas ngoding itu tentang for dan while. Jadi ini sekilas-sekilas saja nanti Anda bisa coba nanti ada for. Jadi untuk melakukan perulangan itu kita bisa gunakan for dan while. Nanti di dalam framework juga akan ada itu. For itu sintaknya for dalam kurungnya ada 3, awal, akhir, sama increment-nya atau jaraknya. Misalnya kita mau menampilkan dari 1 sampai 10, maka perintahnya seperti ini. Kita mau menampilkan suatu nilai 1 sampai 10, maka tampilkan mulai dari X itu sama dengan 1, sampai X itu kurang dari sama dengan 10, X plus itu artinya X ditambah 1 ditambah 1, tampilkanlah X itu, gitu ya. Misalnya seperti itu. Coba kita jalankan apa yang tampil. Coba 5 titik. Oh, ada error baris 17. Baris 17, apa yang masalah? Di sini ada kurung kurawal buka, tapi tutupnya tidak ada. Oke, kurang kurung kurawal tutup. Jadi harus kita tahu errornya. Nah ini. Jadi dia menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Jadi biar lebih bagus, ini kita kasih perintah pindah baris dulu. Jadi nanti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mau ada spasi antar nilainya. Ya udah, berarti di sini digabung dengan string. Nah, spasinya itu kita kasih seperti ini. Jadi akan nulis 1 spasi 2 spasi 3 spasi sampai 10. Ya. 1 spasi 2 spasi sampai 10. Itu cara menampilkan angka 1 sampai 10. Bisa gunakan sembarang variabel, misalnya X, tapi harus sama X-nya. Bagaimana kalau nanti pindah ke bawah semua? Ya bisa, pakai BR, maka dia akan pindah ke bawah semua. Nah, itu dasar-dasar perulangan, begitu ya. Dan ini sekali lagi agak sedikit cepat saya menjelaskannya, jadi nanti selebihnya bisa dibaca di malas ngoding ini ya, ada penjelasan di situ ya, ada kurung kurawal, ada masalah ini, dan seterusnya. Nah, jadi yang sudah kita bahas hari ini, malam ini, sudah cukup banyak tadi ya. Mulai dari server lokal, XAMPP, diinstal, dijalankan, baru dites dengan localhost apakah jalan atau error. Kalau sudah jalan, baru kita buka editor kita, misalnya Sublime Text atau VS Code. Kemudian kita ketikkan bahasa PHP, kemudian kita jalankan. Terus disimpan di mana? Di root kita di htdocs atau di dalam foldernya lagi. Baru kita panggil localhost nama foldernya, nama file PHP-nya. Kemudian kita mencoba tadi ada menampilkan tulisan PHP dalam HTML, HTML dalam PHP. Kemudian kita juga bisa tadi menampilkan data dari satu variabel, baik variabel bilang bulat, pecahan maupun string. Habis itu kita juga bahas bagaimana ada if else jika maka. Habis itu terakhir kita menggunakan perulangan,
menampilkan angka 1 sampai 10 menggunakan perintah for. Nah, saya rasa cukup banyak yang kita bahas malam ini. Saya sih berharap Anda tidak jadi pusing karena ini banyak sekali tadi. Saya hanya kenakan sekilas. Selebihnya nanti ada latihan. Kemudian tutorial referensi kita banyak. Cukup dari Malas Coding dan Web3 School sudah cukup sehingga nanti kita bisa belajar banyak. Nah, di modul berikutnya nanti di modul 5 kita akan bahas bagaimana ketika data itu tersimpan ke database. Jadi ada nyimpan, nampilkan, edit, hapus. Baru habis itu kita bahas di dalam framework semuanya, dalam CodeIgniter, biar langsung kita kenali seperti apa sih framework CodeIgniter 4.0 itu, sehingga nanti kita lebih banyak di sana aja lah, mendalamin PHP, mendalamin HTML, CSS, JavaScript itu di dalam frameworknya aja sekalian. Oke, itu aja malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan nanti bagi yang tidak hadir bisa melihat tayangan ulangnya. Dan nanti akan saya juga berikan latihan untuk modul 4 ini. Jadi, saya ucapkan sekali lagi, selamat belajar. Dan semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti bisa diskusikan di Telegram kita. Begitu juga kalau ada error bisa di-share, siapa tahu saya bisa cek apa yang errornya, gitu ya. Intinya banyak latihan, kemudian referensinya ada, kemudian jika ada kendala di-sharekan. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa ngasih solusi atau saya bisa ngasih solusi juga. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua.